Oke, pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya seperti biasa di channel YouTube Nia Supriyati. Oke, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan dan kehilafan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, pemirsa ya. Terutama hamba meminta mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa, ya Allah Subhanahu wa taala, bila saya terlalu melampaui batas daripada kekuasaan Yang Maha Kuasa. Oke, kita mulai pemirsa ya. Ini malam Jumat ya, malam dimana ya mungkin ada cerita horor yang bisa disampaikan di sini pemirsa ya. Mohon maaf bila saya memang terlalu jika melampaui batas, mohon maaf karena saya cuma manusia biasa yang mempunyai banyak kekurangan, kehilafan, dan kesalahan ya. Tiada luput dari yang namanya dosa. Kita cerita horornya sambil nyantai pemirsa ya, karena kalau kita untuk bercerita horor di bawah tegang itu kita nanti agak blank sedikit ya setelah kita bercerita, tapi pemikiran kita agak ngeheng, agak blank begitu ya. Oke, kita fokus saja pemirsa ya. Oke, kali ini saya akan bercerita sesuatu hal yang memang janggal ya. Tapi ini bisa dibilang ya nyata, tapi dan memang kejadian ya. Oke, agak puyeng pemirsa ya. Oke, bismillah aja lah. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Amin. Saya bisa menyampaikannya dengan keadaan yang stabil ya. Maksudnya kita fokus ya ke cerita yang akan kita sampaikan di sini. Oke, kita mulai pemirsa ya. Waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2007 ya. 2007 dan saya waktu itu karena fase dimana saya menjalani bahtera rumah tangga yang kedua kalinya pemirsa ya, karena ibadah juga, kewajiban juga ya, mau tidak mau kita hadapi dan kita jalani aja ya. Oke, waktu itu saya kan hamil pemirsa ya, udah isi lah perut saya oleh si Utun ya. Ini anak saya yang kedua, udah besar ya, sekarang usianya 17 tahun. Waktu itu saya hamil usianya 4 bulan lah. Saya tidur dengan anak saya yang laki-laki ya, yang nomor 1, anak dari selama saya rumah tangga dengan almarhum suami saya yang pertama pemirsa ya. Jadi saya menikah kembali dan hamil ya, anak yang kedua ceritanya pemirsa ya. Ini memang ya hamil lagi. Waktu itu saya tidur berdua ya di kamar depan pemirsa. Dede punten dek kabel sayang, dengan casannya mana ya? Ini baterainya udah mau habis pemirsa ya, kita cas dulu. Oke, kita cas dulu. Casannya mana yang hijau tadi? Bawa aja ke sini aja weh. Oke. Waktu itu menjelang malam ya, saya tidur ya. Karena suami saya harus dinas untuk piket malam ya di sekolah begitulah. Dan waktu itu saya tidur jam berapa ya, jam 9 lah, sambil mengawanin anak saya yang nomor 1 pemirsa yang laki. Kita tidur bersama berdua ya di kamar depan. Dan waktu itu saya tidur pas tengah malam jam 12 pas pemirsa ya, karena itu rumah lembab di bawah ya. Jadi posisi jalan itu di atas dan rumahnya di bawah. Ini rumah lama pemirsa ya. Rumahnya kebetulan udah dibeli dan udah direhab ya. Bangunan lama dihancurkan dan dibangun yang baru. Jadi itu aman ya. Oke.
karena mohon maaf saya sampaikan di sini bukannya apa-apa ya, memang kejadiannya memang di situ adanya seperti itu pemirsa ya. Saya bukan untuk menyalahkan bahwa ada sesuatu hal yang kurang baik di rumah itu, enggak sama sekali, cuma hal yang saya alami. Mungkin ya ya kita sebagai manusia harus berhati-hatilah intinya ya, karena kita ini hidup bukan cuma kita aja di dunia ya, tapi masih ada makhluk yang kasat mata yang ada di depan mata begitu ya, sangat mengganggu sekali ya begitu pemirsa. Oke, waktu itu jam 12 malam, jam 12 ya, tengah malam. Saya udah tidur pulas ya dari jam 9 ya. Kemudian ada sesuatu hal yang aneh ya di atas genting ya, di atas kamar. Jadi kamar kita ini kan di depan ya. Kemudian di atas genting ya ada sesuatu yang terbang pemirsa ya. Terbangnya itu bukan terbang kayak burung ya, tapi sesuatu kain ya. Begini, jadi kayak loncat tek, begitu pemirsa ya. Sampai merinding saya ya. Jadi kayak kain begitu yang lebar begitu, tapi suaranya begitu pemirsa ya. Terus itu teh si kainnya teh sampai terdengar betul oleh saya dan oleh anak saya ya yang laki nih. Sernya teh kedengaran, bukannya malah menyentuh daripada genting-genting yang ada di atap rumah ya, pas di kamar tempat tidur kita yang di depan pemirsa ya. Karena saya lagi hamil, jadi saya harus lebih berhati-hati begitu aja lah, jangan sampai diganggu oleh makhluk-makhluk yang mempunyai suatu niat yang jahat ya. Saya bawa gunting, saya bawa cabai merah dan lain sebagainya, saya taruh di kamar. Saya pegang begini guntingnya ya, karena ketakutan pemirsa ya. Karena itu mengganggu sekali, udah beberapa kali suara itu terdengar ya. 1 kali, 2 kali ya, pokoknya mas sampai mengganggu lah. Saya telepon suami saya ya dari rumah nih ke kantor. Halo mas, ini ada sesuatu nih yang aneh di atas atap rumah begitu ya, ada suara kain yang terbang lah. Jadi si terbangnya ya seperti itulah, sosok yang si itu begitu ya, si sosok itu jadi terbangnya ya begitulah ya, yang kayak begitu mah. Jadi kitanya harus banyak istighfar aja sekuat-kuat mungkin, banyak berdoa begitu ya. Apalagi lagi hamil ya, harus lebih waspada begitu aja. Saya bukan untuk menakut-nakuti setiap para ibu-ibu yang sedang hamil ya, kita intinya wanti-wanti, banyak berdoa begitu aja. Oke. Kemudian setelah si sosok itu begitu ya terbang di atas atap ya, kita mah cuma bisa merinding, menangis, terdiam. Kemudian kita cuma bisa bengong, tapi takut ya seram begitu ya. Jadi keeng begitu pemirsa ya. Akhirnya saya setelah menelpon suami saya, ya udah tenangin aja, tidurin aja, jangan didengar ya, udah banyak baca aja sebisa mungkin, sebanyak mungkin ya udah saya upayakan ya, banyak berdoa, banyak istighfar lah sebanyak mungkin ya, biar si makhluk itu jangan mengganggu lagi begitu ya. Ya akhirnya saya bawa terpejam aja mata ini, tapi sampai jam 3 itu ya, dari jam 12 sampai jam 3 subuh tetap suara itu masih mengganggu ya. Cuma saya bawa tidur begitu aja, jangan sampai kamu mengganggu saya begitu, karena saya pun tidak mengganggu kamu begitu aja lah. Karena ya kita intinya mencari keselamatan ya, begitu aja lah. Nah setelah itu jam 3 subuh masih terdengar sasar begitu pemirsa ya. Jadi yang melihat sosok ini bukan cuma saya aja, tetangga saya pun yang di belakang rumah ya, yang rumah di belakang saya juga sering melihat sosok itu ya di depan rumah, kadang terbang melayang lah, pokoknya mah begitu ya pemirsa ya. Jadi kita harus lebih mengingat Allah aja ya, begitu pemirsa ya. Oke, kita bawa santai ya ceritanya, karena biar kita tidak ngeheng ya pikirannya, biar lebih fresh lagi, karena sesuatu hal seperti ini
bisa membuat kita agak gimana begitu pemirsa. Jadi ini hal aneh, jadi ya menakutkan iya, serem iya, ngeri iya, dan kita juga takut iya ya. Jadi selalu berdoa, selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, bahwa selama kita diganggu oleh makhluk yang seperti itu, jangan takut ya, jangan takut, karena yang paling maha kuasa hanya Allah ya. Itu cuma berupa makhluk-makhluk yang hidup, bukan hidup ya, yang berada di dimensi lain begitulah, usil dan jahil yang paling kesal pemirsa ya. Jadi mengganggu di waktu saat kita tertidur saat malam. Oke, sekian dulu videonya kali ini, walaupun sesingkat mungkin. Mudah-mudahan terhiburlah untuk cerita misteri kali ini ya. Oke, sampai jumpa lagi. Videonya kita akan bersua kembali ya di cerita misteri yang lainnya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih.